Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Taqwa yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, dalam setiap saat, setiap hari kita jalani harus mengedepankan atau mengutamakan atau senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaan apapun, bagaimanapun, tetap selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salawat dan salam juga tidak lupa kita panjatkan pada yang mulia baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, dengan sebab perjuangan beliau, doa beliau juga beserta para sahabatnya hingga hari ini kita bisa mengenal agama Islam, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian banyak makhluk Allah, di antara sekian banyak hamba Allah, makhluk yang Allah ciptakan, kita ini dipilih oleh Allah menjadi makhluk yang namanya manusia. Makhluk Allah itu kan bukan manusia saja. Ada manusia, ada malaikat, ada jin, ada hewan, ada juga yang lain. Mungkin itu benda mati yang tidak bernyawa. Nah, di antara sekian banyak makhluk Allah itu kita dipilih menjadi makhluk yang namanya manusia. Yang mana manusia ini Allah ciptakan sebaik-baiknya bentuk. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah berikan kepada manusia dua hal. Yang pertama akal pikiran, kemudian yang kedua hawa nafsu. Malaikat Allah hanya memberikan akal pikiran saja, tidak ada hawa nafsu, sehingga malaikat itu tidak capek, tidak lelah, tidak perlu makan, tidak perlu tidur, kawin, itu malaikat tidak semua, tidak mengalami hal-hal tersebut karena tidak punya hawa nafsu. Itu malaikat. Ada malaikat yang semenjak diciptakan dia sujud terus, dari semenjak diciptakan sampai sekarang. Ada yang rukuk terus, ada yang bertasbih memuji Allah terus. Itu malaikat. Kemudian hewan itu Allah ciptakan hanya dikasih hawa nafsu, tidak dikasih akal pikiran. Makanya hewan itu ya nggak ada hewan mikir ini boleh apa enggak ya. Hewan itu ya berbuat sesuka hatinya, itu hewan. Kenapa? Karena dikasih hawa nafsu saja, tidak dikasih akal pikiran. Nah, manusia itu di tengah-tengah, hawa nafsunya juga ada, akal pikiran juga. Sehingga manakala seorang manusia yang dia lebih bisa menggunakan akal pikirannya, hati nuraninya daripada hawa nafsunya, maka derajatnya akan lebih mulia dari para malaikat. Kenapa? Malaikat bisa ibadah sebanyak-banyaknya, mereka ibadah wajar, gak punya hawa nafsu. Mereka bisa taat kepada Allah, ya wajar, nggak punya hawa nafsu, nggak punya rasa capek, rasa lelah, lapar, ngantuk. Nah, manusia punya rasa-rasa semua itu, capek, ngantuk, yang lain, punya hawa nafsu. Tapi di tengah-tengah keadaan manusia yang seperti itu, dia bisa istiqomah mengerjakan kewajiban dia kepada Allah, istiqomah mengerjakan perintah Allah, maka derajat dia lebih mulia dari malaikat. Ini manusia yang lebih bisa mengutamakan hati nuraninya, akal pikirannya daripada hawa nafsu, bisa menundukkan hawa nafsunya dan memenangkan akal pikirannya atau hati nurani. Nah, sebaliknya juga ada manusia yang lebih mengutamakan hawa nafsunya daripada akal pikirannya.
Yang diutamakan, yang dinomorsatukan hawa nafsunya daripada akal pikiran. Maka manusia yang seperti ini bisa jadi derajatnya itu lebih rendah, lebih buruk daripada hewan. Kenapa? Hewan berbuat keburukan, berbuat hal-hal yang tidak layak, ya wajar hewan. Dia tidak punya akal pikiran yang bisa membedakan mana baik mana buruk. Tapi manusia punya akal pikiran itu, tetapi lebih mengedepankan hawa nafsunya, maka bisa menurunkan derajat manusia itu di sisi Allah, sehingga nilainya atau derajatnya bisa jadi lebih rendah daripada hewan. Maka jadilah kita seorang hamba Allah, seorang manusia yang selalu lebih memenangkan, mengutamakan daripada hati nurani dan akal pikiran kita ketimbang daripada hawa nafsu. Kita lelah, capek, tapi belum sholat, tetap harus sholat karena sholat perintah Allah. Kita haus, lapar, pengennya nggak mau puasa, tapi karena ini perintah Allah wajib puasa, tetap kita puasa. Kita capek-capek cari rezeki, cari uang, ya, kerja, keras keringat, ya, harta kita sendiri, tapi ini karena datang perintah Allah untuk kita keluarkan sebagian harta kita, maka kita keluarkan. Itu orang yang lebih mengutamakan hati nuraninya, akal pikirannya, perintah Allah dia kedepankan dibandingkan daripada hawa nafsu. Maka dari itu jemaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi dalam ayat yang dibacakan itu diantaranya ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dalam surat Al-Baqarah. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Jadi kita, ayah kita, kakek nenek kita dan seterusnya, seluruh yang ada di dunia ini itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah itu tidak ada yang ikut menciptakan. Itu harus lurus keyakinan kita seperti itu. Kalau ada orang punya keyakinan seluruh yang ada di dunia ini itu 99% diciptakan oleh Allah. Ada 1% yang wujud dengan sendirinya atau tanpa diciptakan oleh Allah atau diciptakan oleh selain Allah. Maka orang seperti ini imannya tidak diterima, imannya rusak. Kita harus punya keyakinan seluruh makhluk yang ada di dunia ini, yang dulu, yang sekarang, dan seluruh isi daripada alam semesta beserta seluruh isinya itu hanya diciptakan oleh Allah. Selain Allah tidak ada yang ikut dalam menciptakan Allah. Untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang bertakwa. Kita diperintahkan menyembah Allah, menghambakan diri kepada Allah, agar supaya kita ini menjadi orang bertakwa. Karena itulah tujuan manusia diciptakan. Manusia itu diciptakan kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk menghambakan diri kepada. Jadi jin juga diperintahkan. Makanya di akhirat itu jin itu ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Karena jin itu sama dengan manusia, dia kena perintah sholat, kena perintah zakat, kena perintah puasa. Ada jin yang muslim, ada jin yang kafir, ada jin yang soleh, ada jin yang tukang maksiat, sama. Alamnya beda. Agar apa? Agar kita menjadi orang bertakwa, itu tujuan kita menghambakan diri kepada Allah. Maka dari itu di dalam Al-Quran kalau kita lihat banyak sekali keutamaan atau keuntungan orang-orang yang memang dalam dirinya, dalam hati itu ada sifat takwa. Takwa itu kata Nabi, at-taqwa hahuna. Nabi mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini sambil menunjuk ke dada, ke hati. Ya. Jadi takwa itu ya dalam hati. Kita nggak bisa menilai orang itu takwa nggak bertakwa dari dohirnya, dari tampilan luarnya. Gitu. Cuman memang orang kalau dalam hatinya ada sifat takwa, itu dohirnya atau luarnya atau anggota tubuhnya itu akan tampak daripada amal-amal kebaikan apa yang ada di dalam hatinya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya beriman. Di sini ada Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan wa ka'annahu subhanahu qad jama'a fi taqwa jami'al khairat al-'ajilah wal ajilah. Ini ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu telah mengumpulkan di dalam ketakwaan seluruh kebaikan baik di dunia
dunia maupun di akhirat. Orang ingin mendapatkan kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, maka dia harus punya sifat takwa. Kalau tidak punya sifat takwa, maka tidak akan mendapatkan kebaikan di dunia maupun juga kebaikan di akhirat. Dan bukan hanya kita, bukan hanya umatnya Nabi Muhammad saja. Umat nabi-nabi terdahulu pun Allah perintahkan juga untuk bertakwa. Sebagaimana di dalam surat An-Nisa Allah berfirman, "Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an tattaqun." Dan sungguh kami telah berpesan, berwasiat kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian, an tattaqullah. Berpesan apa? Untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diberi kitab itu siapa? Umatnya Nabi Musa dan Nabi Isa, atau umat Yahudi dan Nasrani. Itu disebut utul kitab atau ahli kitab, orang-orang yang diberi kitab. Maksudnya umatnya Nabi Musa yang diberi kitab Taurat, dan juga umatnya Nabi Isa yang diberi kitab Injil. Itu pun juga Allah berpesan, memerintahkan kepada mereka, juga kepada kita umatnya Nabi Muhammad, anittaqullah, untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang orang bertanya, ya, takwa itu apa? Ya, takwa. Nah, takwa itu di sini juga Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dia mengatakan takwa itu tidak ada satu kebaikan pun di dunia ini melainkan takwalah adalah jalan untuk menuju kebaikan tersebut. Orang bisa sampai pada puncak kebaikan tersebut mustahil kalau tidak dengan ketakwaan. Begitu juga takwa itu akan menjadi benteng, menjadi pelindung dari segala keburukan, kejahatan yang ada di dunia ini. Orang yang punya sifat takwa akan dijaga, dibentengi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun juga di akhirat. Sekarang takwa itu apa? Para ulama mengatakan, at-taqwa ibaratun an imtithali awamirillah ala wajtinabi nawahi zahiran wa batinan ma istish'ari ta'zimi lillah wal haibati wal khasyati wal rahmati minallah. Takwa itu adalah mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah, tidak pilih-pilih. Saya ini kalau sholat, puasa, oke lah. Tapi kalau zakat, ya nantilah. Saya belum siap zakat. Nanti ya, padahal mampu berkewajiban. Ya. Ini namanya belum takwa sempurna, belum. Ini belum disebut orang bertakwa. Kenapa? Masih pilih-pilih perintah Allah. Semua dikerjakan. Itu perintah Allah, apalagi itu kewajiban, semua dikerjakan. Tidak pilih-pilih. Itu yang pertama. Kemudian wajtinabi nawahi, menjauhi seluruh larangan-larangan Allah, zahiran wa batinan, ya, baik yang zahir maupun yang batin, yang tampak tidak tampak. Artinya amalan kita, anggota badan kita itu semuanya mengerjakan perintah-perintah Allah. Ya. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, itu kan tampak dari anggota badan kita, luar kita. Lalu batin kita, hati kita pun juga begitu, mengamalkan perintah Allah. Kita beriman, kita semuanya, kemudian yang sudah itu dia dikerjakan dan juga disempurnakan. Misalkan kita meremeh karena sunahkan ditinggalkan nggak dosa, ya memang nggak dosa, tapi rugi kalau kita tinggal. Kemudian di antara keutamaan orang yang punya sifat takwa itu selalu di mana-mana itu akan dibersamai oleh Allah, pertolongan Allah, perlindungan Allah. Dalam satu ayat Allah berfirman, "Wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Dalam ayat yang lain, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang bertakwa. Dalam ayat yang lain, "Innallaha ma'al ladzina taqaw." Allah akan bersama dengan orang-orang yang bertakwa, wal ladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang berbuat baik. Artinya membersamai sehingga di mana-mana dijaga oleh Allah, dibimbing oleh Allah, ditolong oleh Allah. Nabi Muhammad SAW ketika beliau dengan Sayyidina Abu Bakar di dalam Gua Hira, Gua Tur, dikejar-kejar oleh kafir Quraisy, dibunuh. Allah itu menolong beliau itu dengan sesuatu yang ajib,
sesuatu yang lembut, yang mungkin orang nggak menyangka. Hanya memerintahkan seekor laba-laba untuk bikin sarang, ya, bikin sarang. Allah tidak kirim singa merekam mereka itu. Allah cuma kirim laba-laba kecil, suruh bikin sarang di mulut gua, selesai. Tidak satu pun dari mereka bisa menyakitinya. Ya. Jadi Allah itu kalau sudah menolong seseorang, membantu seseorang, sudah membersamai seseorang dengan pertolongannya, perlindungannya, rahmatnya, maka setiap langkah dia, setiap urusan dia semuanya mudah. Tapi kalau sudah Allah itu sudah jauh dari seseorang, ya kadang-kadang orang itu hidupnya apa-apa sulit, apa-apa nggak ada berkahnya, apa-apa susah, masalah banyak. Orang itu bisa selalu dibersamai oleh Allah, pertolongannya, penjagaannya, perlindungannya itu kalau punya sifat takwa kepada Allah. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Jadi orang itu kalau ingin dapat ilmu, di antara caranya juga harus punya sifat takwa. Ilmu di sini ya ilmu yang mendekatkan seseorang tersebut kepada Allah dengan perintah-perintah atau kewajiban-kewajiban dia kepada Allah. Ada orang menuntut ilmu, mencari ilmu, tapi tidak punya sifat takwa. Ya, cari ilmu, menuntut ilmu, tapi mungkin masih banyak atau masih mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat, sehingga ilmu itu sulit masuk. Nah, ada orang itu, kita lihat para sahabat itu ada yang ketemu Nabi itu cuma beberapa hari saja. Mereka nggak tinggal di Madinah, tinggalnya di jauh-jauh dari Madinah. Ketemu Nabi cuma tidak lama, tapi menjadi orang-orang yang ya ilmunya sampai sekarang itu, atau riwayat-riwayat hadis mereka sampai sekarang masih diriwayatkan, masih dipakai. Kenapa? Berkah, ada ketakwaan, punya ilmu sedikit, ya, tapi dengan punya sifat takwa, ilmunya berkah sehingga bermanfaat. Ada orang punya ilmu banyak, tapi nggak punya sifat takwa, sehingga tidak berkah. Makanya kalau kita lihat, ya, itu orang-orang yang korupsi, masuk penjara itu kan kadang di sebagian itu kan orang-orang berilmu juga, ya kan, bukan orang bodoh juga, orang berilmu. Tapi kenapa nggak bisa membedakan dengan ilmunya itu? Ya, bisa sebenarnya, cuma kadang nggak punya sifat takwa. Ya tadi itu akhirnya tidak ada keberkahan, sehingga ilmu itu tidak bisa menjaga dia dari keburukan-keburukan. Kemudian dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada dia jalan keluar dari setiap kesulitan yang ada. Dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Orang hidup di dunia itu pasti punya kesulitan. Para nabi juga punya kesulitan, punya masalah. Dan dengan orang itu punya sifat takwa, setiap dia ada kesulitan, ada masalah, dia kembali kepada Allah, dia berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beristighfar, ya, menyalahkan diri sendiri, ya, ini mungkin karena dosa saya, kesalahan saya. Dia beristighfar, mohon ampun kepada Allah, dan tetap terus istiqomah, mengerjakan kewajiban dia kepada Allah. Maka orang seperti ini insya Allah Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dia hadapi. Kemudian Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ada orang merasa rezeki itu bukan gaji, kan rezeki itu bukan gaji. Ada orang gajinya besar, rezekinya sedikit. Ya. Gajinya besar, tapi ada asam urat, ada kolesterol, gula darah naik, sehingga gajinya besar, tapi tiap hari makannya bubur sama garam. Ya. Gajinya besar, rezekinya sedikit. Allah mampu memberikan seseorang itu rezeki dari jalan yang mungkin oleh orang itu dia tidak berpikir dia akan dapat rezeki dari jalan situ. Itu namanya rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya. Kalau orang berpikir, saya kan kerja, gaji saya segini, maka ya jalan rezeki saya cuma dari situ. Ini berarti tidak yakin dengan sifat Ar-Razzaq, sifat Maha Pemberi rezeki Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu memberikan rezeki seseorang
dari jalan yang mungkin orang tersebut nggak merasa bahwa akan datang rezeki dari situ. Ada satu kisah, ada seorang perampok. Dalam satu kitab saya baca ada satu kisah diceritakan di situ ada seorang perampok pencuri yang satu waktu dia melakukan satu perjalanan untuk merampok. Maka di tengah jalan dia istirahat. Dia istirahat di satu pohon, ya, ada pohon kurma di situ. Pohon kurma yang sudah kering dan juga ada yang masih subur, masih berbuah, ada buah. Maka dia melihat ada seekor burung yang mondar-mandir terbang dari pohon kurma yang masih berbuah ke pohon kurma yang sudah kering. Dia penasaran. Burung tadi membawa secuil kurma dari pohon yang masih ada buahnya ke yang sudah kering. Begitu mondar-mandir. Maka dia penasaran, ada apa di atas pohon kurma yang sudah kering. Begitu dia naik ke atas, ternyata dia melihat di situ ada seekor ular yang buta dan sedang membuka mulutnya dan menunggu kurma tadi dimasukkan oleh burung tersebut dengan paruhnya ke mulut ular. Sebab melihat itu orang tadi tobat. Ular saja, binatang yang seperti itu, ular saja. Allah masih jamin rezekinya, masih dijaga. Allah gerakkan hambanya yang lain, makhluknya yang lain untuk menyampaikan rezeki tersebut ke mulut. Apalagi manusia yang istiqomah mengerjakan perintah Allah, taat pada Allah. Mana mungkin Allah sia-siakan rezekinya? Mana mungkin dibiarkan begitu saja tidak Allah berikan rezeki? Maka dalam satu hadis tadi mengatakan innal 'abda lan tamuta hatta tastakmila rizqahu. Seorang hamba itu tidak akan mati, tidak akan wafat sebelum rezekinya sempurna. Jadi orang itu kalau masih hidup, gak usah khawatir urusan rezeki, berarti rezekinya masih ada. Kalau memang sudah tidak ada rezeki, ya sudah mati. Misalnya ada orang rezekinya besok sudah nggak habis, ini malam mati. Kalau besok masih hidup, berarti itu tandanya rezekinya masih ada di dunia. Jadi tidak akan wafat seorang hamba kecuali kalau dia sudah menyempurnakan semua rezekinya, dan dia dapat semua rezeki. Sudah wafat, selesai, sudah habis rezeki di dunia. Wafat. Tapi kalau rezekinya masih ada, ya nggak usah khawatir. Kalau masih hidup tuh pasti masih ada rezekinya. Setiap musibah, masalah Allah kasih jalan keluar, dan Allah akan berikan dia rezeki dari jalan yang tidak dia sangka. Nabi berdoa, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin quta. Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Nabi Muhammad, keluarga Muhammad quta, secukupnya. Ya, secukupnya itu gimana? Ya cukup dong. Ya. Pas mau beli rumah cukup, pas mau beli mobil cukup, pas mau nikah cukup. Ya. Itu namanya secukupnya. Ya. Jadi ya cukup ya. Itu diantara keutamaan orang yang punya sifat takwa. Kemudian yang berikutnya Allah menjanjikan surga. Pada puncaknya orang itu beramal. Pada puncaknya cita-cita seseorang dia beramal, melakukan kebaikan, perintah Allah apa? Menggapai ridha Allah dan meraih surga, itu puncaknya. Cita-cita seseorang kan puncaknya itu melakukan kewajiban dia, melaksanakan perintah Allah, kan itu puncaknya. Menggapai ridha Allah, sehingga dengan ridha Allah dia bisa masuk ke dalam surga. Dalam Al-Quran Allah berfirman, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang aku wariskan kepada hamba-hambaku yang bertakwa di antara mereka. Matalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, perumpamaan surga yang surga tersebut dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain, innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka jannatin na'im, ada surga na'im, surga tempat kenikmatan. Jadi Allah menjanjikan orang yang punya sifat takwa itu, punya ketakwaan itu ya surga. Maka sebagaimana takwa itu bertingkat-tingkat, surga itu juga berderajat-derajat, tidak sama. Ya kalau gambaran kita di dunia ada ekonomi, ada bisnis, ada VIP, ada VVIP, kan orang beda-beda. Nah, surga itu ya
secara pemahaman muda atau secara gambarnya begitulah. Ya, namanya surga semua enak, tapi ada yang lebih enak lagi. Semuanya nikmat, tapi ada yang lebih nikmat lagi. Karena tingkatannya beda-beda. Sebagaimana amal seseorang, keimanan seseorang, ketakwaan seseorang itu, tingkatan amal seseorang itu berbeda-beda di dunia ini. Maka balasannya di surga, derajat di surga itu juga berbeda-beda. Tapi ya namanya surga, kata orang ya surga itu walaupun di emperan sudah enak ya kan. Memang enak gitu. Tapi masa mau di emperan? Kalau bisa kita cari yang lebih tinggi daripada itu. Kita kadang-kadang urusan dunia itu maunya yang semakin hari semakin baik, semakin hari semakin meningkat. Masa urusan akhirat kita yang rendah-rendah sudah merasa cukup. Nah, kalau bisa kita lebih tinggi ya kita raih yang lebih tinggi. Maka dari itu Allah menjanjikan surga kepada orang-orang yang bertakwa itu sebagai balasan daripada amal ibadah mereka, ketakwaan mereka, kebaikan-kebaikan yang mereka kerjakan di dunia. Itu puncak. Karena apa gunanya orang tersebut hidup di dunia, kemudian menyia-nyiakan umurnya. Begitu sampai di akhirat, surga tampak di hadapan mata. Orang iman, orang kafir, orang taat, orang maksiat, semuanya ingin mendapatkan itu. Tapi tidak semua kan Allah berikan itu. Hanya Allah berikan kepada orang-orang beriman yang bertakwa, yang taat pada Allah. Ketika orang itu rugi nggak dapat itu ya sungguh rugi selama-lamanya. Makanya serugi-ruginya orang, surga sudah Allah sediakan seluas langit dan bumi, bahkan lebih luas daripada itu. Tapi tidak satu kaplen pun kita dapat tempat di sana. Tapi kita nggak usah khawatir. Nabi menjanjikan, "Man qala la ilaha illallah, thumma mata 'ala dzalik illa dakhala al-jannah." Atau kama ja'a fil hadits. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia mati atas keyakinan tersebut, keimanan dia kepada Allah, mati membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia pasti masuk surga. Cuma orang itu kan masuk surga ada tiga. Ada yang masuk surga itu bila hisab wala adab, tanpa hisab, tanpa adab, langsung dia masuk surga. Tidak lagi dihisab, tidak diadab langsung. Ada yang masuk surga itu ba'dal hisab, setelah hisab. Hisab dulu dimintai pertanggungjawaban dulu atas kenikmatan yang diberikan di dunia. Tapi karena isinya kebaikan semua, dia gunakan kenikmatan dulu, kebaikan semua, dia lulus masuk surga. Ada orang masuk surga itu ba'dal adab, setelah diadab dulu. Mungkin di dunia tuh banyak maksiat, ya sholat juga bolong-bolong, maksiat juga jalan terus. Tapi ketika wafat, ya alhamdulillah masih ada iman, masih ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya begitu di akhirat ada dosa-dosa yang tidak Allah ampuni, ya dicuci dulu, ya bersihkan dulu. Berapa lama nggak tahu, tergantung dosanya. Gitu ya, dicuci dulu, setelah dibersihkan, baru nanti dipindahkan ke surga. Ya. Dalam satu hadis dikatakan diangkat dari neraka itu sudah gosong, dimasukkan ke satu sungai atau air gitu yang namanya air kehidupan, ma'ul hayat. Kemudian diangkat bersih lagi dan dimasukkan ke dalam surga. Dan di jidatnya kalau tidak salah itu ada cap Jahannamiyun, alumni neraka Jahannam. Itu dalam satu riwayat dikatakan begitu. Artinya apa? Orang yang wafat dalam keadaan membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Nabi sudah menjanjikan dia pasti masuk surga. Cuma ya ada yang langsung, ada yang dihisab dulu, bahkan mungkin ada yang diadab dulu, lalu kemudian masuk ke dalam surga. Dan surga itu yang kenikmatannya nggak seperti dunia, kekal, abadi selama-lamanya. Dalam surat Waqiah itu Allah cerita sedikit mengenai kenikmatan surga. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Allah bercerita tentang kenikmatan surga. Anak-anak yatuf atau tawaf atau mengelilingi orang penduduk surga itu pelayan-pelayan yang rupanya bentuknya seperti anak-anak muda. Bi anwa'in wa abariq wa ka'sin min ma'in, bawa gelas, bawa kendi diisi dengan arak dari sumber yang mengalir. Jadi di antara minuman orang ahli surga itu arak, khamar. Tapi arak yang tidak memabukkan. Bahkan ada sungai arak di surga. Ada 4 sungai. Sungai air yang bersih, sungai susu, sungai madu, sungai arak.
Kemudian biaqwabin wa abarin wa ka'sin min ma'in la yusaddauna anha wa la yumsikun. Habis minum itu arak, enggak sakit kepala, enggak mabuk. Beda kalau di sini minum teler ya. Tapi kalau arak di surga itu semakin diminum semakin nikmat ya. Wa faqihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi khairin mimma yashtahun. Mereka datang membawa buah-buah juga daging burung ya. Di antara makanan surga itu daging burung. Enggak tahu burung apa ya, daging burung ya. Wa faqihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi khairin mimma yashtahun. Wa hurun 'ain ka'amtalil lu'lu'il maknun. Dan bidadari kata Allah bagaikan mutiara yang tersimpan. Itu kenikmatan orang ahli surga ya. Cuma ada yang tanya, Ustaz, kalau gitu wanita dapat apa? Bidadari itu kan laki-laki ya. Wanita dapat bidadara atau apa? Wanita itu diberikan oleh Allah kemuliaan melebihi bidadari. Karena bidadari itu bukan wanita di dunia yang kemudian masuk surga, bukan. Mereka makhluk lain yang Allah ciptakan memang di surga sebagai balasan dari balasan untuk penduduk surga, terutama yang laki-laki. Nah, perempuan atau wanita-wanita ahli surga itu Allah berikan kemuliaan lebih daripada bidadari, sehingga mereka menjadi ratu daripada bidadari. Bidadari itu yang sudah cantiknya luar biasa, ya. Kulitnya bidadari itu kan artinya hurun 'ain. Hurun itu yang putih kulitnya, ini itu yang lebar matanya, sangat hitam yang bagian hitamnya, sangat putih yang bagian putih. Jadi memang satu makhluk Allah yang sangat cantik luar biasa. Nah, wanita soleha yang masuk surga itu kecantikannya lebih daripada itu, ya. Sehingga kalau kita lihat biasanya kan di dunia ini itu wanita tuh paling senang kalau dipuji. Apalagi kalau buka pesta ya, kadang-kadang ada yang sampai 2 jam, 3 jam di muka kaca. Segala rupa itu kosmetik ya. Kalau dipuji, Masya Allah, cantik sekali, glowing, luar biasa. Itu kan ada kenikmatan tersendiri di hati. Betul nggak, Bu? Ya. Dan di akhirat Allah kasih begitu juga. Ya. Laki-laki melihat bidadari yang begitu cantik luar biasa, ternyata ada yang lebih cantik dari, yaitu wanita soleha, wanita-wanita yang di dunia ini ya, masuk ke surga. Allah kasih kemuliaan yang lebih daripada bidadari. Itu diantara kemuliaan orang ahli surga. Ya, makanya kata para ulama, di dunia itu tempat menyempurnakan amal, bukan hawa nafsu. Ada orang di dunia itu sudah menyempurnakan hawa nafsu. Amal semua dia tinggalkan. Dia mementingkan hawa nafsu. Ini salah tempat. Tempat menyempurnakan hawa nafsu itu di surga. Di dunia tempat menyempurnakan amal ibadah dulu. Sebagaimana di alam rahim tempat disempurnakannya anggota tubuh. Tangan kaki itu kan disempurnakan di alam rahim. Ke alam berikutnya alam dunia itu tempat kita menyempurnakan amal ibadah dulu. Baru di akhirat tempat kita menyempurnakan hawa nafsu, keinginan. Di dunia enggak bisa. Orang mau suka makan ini, makan itu, ya senang, dia bisa, mungkin bisa beli. Tapi makan saja kilebe, kadang-kadang kolesterol naik, kadang pula naik. Jadi di dunia tuh meningkatkan hawa nafsu nggak bisa. Ya, ada orang senangnya kawin, Pak. Yang paling istri satu, dia Pak. Di akhirat Allah sediakan yang lebih daripada ini. Makanya kata para ulama, orang yang menyanyiakan umurnya di dunia ini, kemudian semua yang Allah janjikan di akhirat itu dia sia-siakan, dia tidak pedulikan, itu orang yang rugi sebenarnya. Karena masa depan seseorang itu bukan hari tua. Masa depan seseorang itu surga atau neraka, itu namanya masa depan. Kalau surga, itu masa depan sukses. Tapi kalau ke sebelah, itu masa depan suram. Jadi nggak bisa kita bilang, oh saya sudah kaya raya, banyak uang, saya bisa beli apa yang saya mau, masa depan sukses. Belum. Karena itu belum akhir dari perjalanan. Masih ada perjalanan berikutnya. Kalau sudah finish dan di finish itu senang, bahagia, sukses, nah baru kita bisa mengatakan saya punya masa depan yang cerah, sukses. Tapi kalau di finish itu ya celaka, ya sudah. Ini sekedar mungkin yang bisa saya sampaikan. Intinya kurang lebihnya apa yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, umur kita, harta kita,
ataupun apapun itu yang Allah berikan kepada kita, waktu kita, kesempatan kita, ya, kesehatan kita, semuanya kita gunakan untuk hal-hal yang nantinya bisa bermanfaat buat kita di akhirat. Supaya ketika kita ke akhirat, kita tidak kosong, long, tapi punya bekal, punya manfaat. Tidak hanya di dunia kita dapat, tapi di akhirat juga kita dapat. Karena umur itu modal. Kalau modalnya disia-siakan, ya sudah rugi habis. Tapi kalau modalnya dimanfaatkan, maka insya Allah akan menghasilkan keuntungan. Ya mungkin ini yang bisa disampaikan. Barangkali sampai sini ada.